teman-teman tahu gak sih, kemarin aku pulang dari Yoma. Ternyata Yoma itu jaringan retail terkemuka yang ada di Garut ya. Pas aku tanya ke apa sih pelayannya, karena penasaran nih Yoma itu aku lihat itu besar banget. Aku tanyalah kapan nih berdirinya. Ternyata udah amat lama, sekitar tahun 1987-an deh gitu. Udah lama ya. Udah mana pas awalnya itu mereka tuh cuma ngejual pakaian aja, bayi itu juga cuma toko kecil gitu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, mungkin sampai sekarang kan Yoma udah amat besar ya, apalagi udah sampai punya 3 cabang toko. Lumayan banyak ya. Terus aku juga tahu loh produk-produk di sana itu sangat beragam, apalagi di kebutuhan sehari-hari, makanan, minuman, bahkan sampai fashion juga di sana ada. Selain itu harganya juga lumayan ya, terjangkau. Jadi kita itu bisa beli barang-barang atau produk-produk yang ada di Yoma. Terus tempatnya juga cukup strategis di perkotaan lah ya. Jadi kita itu bisa mengaksesnya dengan mudah. Iya sih. Tapi guys, menurut kalian di zaman sekarang lihat baliho di pinggir jalan masih efektif gak sih? Kayaknya Kurang enggak deh sih kayaknya. Soalnya kemarin aku kayak ngebaca strategi bisnis, katanya promosi paling efektif ada kayak mulut ke mulut. Oh iya. Iya sih benar. Tapi mereka kayak tetap ngeblend sama sosial media, sama baliho sama promo tahunan juga. Tapi menurut kalian sering kegoda beli barang karena lihat di medsos atau gara-gara kegoda sama temen Temen kayaknya. Teman gara-gara testimoninya. Udah tahu. Oh iya, tahu nggak? Aku baru tahu kalau mau jadi pelayan konsumen di toko retail besar, gitu kayak trainingnya lumayan ketat. Oh, gimana tuh caranya? Kayak mereka harus training online secara 3 hari berturut-turut. Wow. Terus sehari bisa 6 jam buat ngelayan konsumen. Kasihan ya, lumayan Lumayan. lama. Oh, aku juga pernah ke sana. Nah, pas lihat proses operasionalnya itu, sistem kasirnya juga cukup baik ya. Jadi kayak kasirnya itu dibuka itu banyak gitu sekaligus, jadi gak cuma satu kasir yang dibuka, jadinya kan pembayarannya juga jadi cepet. Terus kita juga sebagai pelanggan gak perlu antri lama. Nah, selain itu juga dari cara mereka menjaga produknya juga cukup telaten ya. Kayak aku tuh lihat, jadi setiap aku kesana pasti ada aja karyawan yang lagi nata barang ataupun ngecek barang yang ada di display gitu. Nah, kalau untuk dari bukti fisiknya, kalau dari bukti fisiknya, Yoma ini tuh penataan ruangannya juga jelas ya. Jadi area pakaian sama supermarket makanan ini tuh dibedain gitu. Jadi kita juga sebagai pelanggan nggak bingung buat cari barang gitu. Jadi gak berbaur lah. Terus kalau dari pencahayaannya juga terang banget ya kalau dilihat. Dan itu kan bikin si akurasi warnanya tuh gak terlalu beda jauh ya ketika kita lihat di luar toko. Nah, aku juga lihat dari jarak antar rak satu dengan rak yang lainnya itu cukup luas. Jadi kita juga kalau lagi ngedorong troli gak kesulitan gitu. Karena troli lain nggak perlu khawatir buat saling nabrak sama troli lain gitu. Ada loh barang-barang yang masuk ke materi yang kita pelajarin karena mengenai klasifikasi produk. Yang pertama itu ada convenience produk atau barang sehari-hari. Itu kayak barang-barang yang sering kita butuhin sehari-hari. Jadi kalau misal kita ke Yoma, kita tuh tinggal beli barang itu tuh nggak perlu mikir 2 kali gitu, karena kan itu barang yang kita butuhin ya. Contohnya tuh kayak tisu, terus juga kayak sabun cuci muka atau kayak baterai. Nah, itu kan sering banget kita gunain. Terus yang kedua ada shopping produk atau barang belanjaan. Nah, kalau yang itu tuh kebalikan dari si convenience produk yang barusan. Nah, kalau itu tuh kan barang-barang yang jarang dibeli sama kita. Jadi kita tuh lebih kayak mikir 2 kali buat beli si barang itu tuh. Contohnya kayak skincare. Nah, skincare kan kita harus lihat
produknya kayak gimana, kualitasnya kayak gimana, bahkan kita sering ngebandingin harganya sama toko online gitu. Itu kalau buat yang shopping produk gitu. Nah, pas banget nih. Kebetulan aku lagi merhatiin pola belanja di sana. Kalau yang kamu sebutin tadi kan itu masuknya ke barang kebutuhan pokok seharian ya. Tapi kamu sadar nggak di Yoma itu sebenarnya ada 2 jenis kategori barang lain yang unik kalau kita perhatiin. Jenis barang apa tuh? Nah, yang pertama itu ada namanya specialty product atau barang khusus. Ini tuh jenis barang yang harganya lumayan mahal, tetapi punya keunikan sendiri, juga memiliki merek yang spesifik. Dan barang ini tuh butuh usaha yang ekstra buat kita dapetinnya. Kalau di Yoma itu kayak fashion, contohnya kayak baju gamis atau koko premium pas mau lebaran. Atau kalau di Yoma Terserba itu kayak kosmetik, kayak nanti ada tuh di sana tuh ada mbak-mbak penjaganya. Jadi kita tuh nanya ke dia soal kualitas produknya, shade lipstick yang bagus. Nah, kita kan butuh usaha tuh buat ke sana. Jadi orang ke sana emang sengaja buat diniatkan nyari barang itu. Oh, itu kan tadi baru satu jenis ya teman-teman. Terus satu lagi apa? Nah, yang satunya lagi itu ada unsold product atau barang tidak dicari. Karakteristiknya barang itu sama sekali nggak kepikirkan buat kita beli sebelumnya atau dibeli saat kita mendesak gitu. Kalau misalnya ada tuh barang perintilan-perintilan kecil yang disimpan di dekat kasir, kayak misalnya coklat, pemotong kuku atau gantungan kunci. Kita kan nggak kepikirkan buat membelinya, tapi saat kita belanja mau membayar ke kasir, tiba-tiba kita spontan aja buat belinya. Atau kayak payung atau jas hujan plastik yang sekali pakai yang disimpan di dekat pintu masuk yang kelihatannya langit Garut lagi mendung nih. Nah, mereka tuh sengaja nyimpen payung sama jas hujannya di dekat pintu biar kita tuh mudah gitu buat belinya kalau lagi butuh. Jadi gitu teman-teman. Oh, jadi ada barang yang gak kita pikirin ya. Pantas aja kalau aku belanja tiba-tiba pengen beli yang ada di rak-rak kasir. Oh Tiba-tiba my God. spontan ya. Gitu. Ternyata ya apa yang ada di Yoma atau di toko-toko lain kalau kita pelajari itu sekarang masuk gak sih sama materi yang kita pelajari di Iya, kelas masuk ya? banget ya ternyata.